balik lagi Desti Story. Kali ini sama teman kita Aziz. Aziz di sini. Ya, jadi Aziz ini dari Indonesia guys, ikut WHV dan Aziz ini kerja di Uluru di F&B restoran Ilkari. Nah, mau tahu nggak gimana perjalanannya Aziz bisa sampai sini dan apa yang jadi goals dia dan rencana nextnya itu kayak gimana? Jadi ditonton videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu karena video selanjutnya akan lebih menarik lagi. Thank you. Oke guys, jadi kita langsung aja. Aziz, ceritain dong gimana background kamu tinggal di mana di Indonesia, terus dulu tuh kerjaan kamu tuh apa? Oke, baiklah. Jadi dulu aku sebenarnya berasal dari Padang, lahir di Padang, sampai kuliah di Padang juga. Okay. Terus setelah selesai kuliah baru pindah ke Jakarta. Saya bekerja di salah satu perusahaan penerbangan plat merah di Indonesia. Kurang lebih selama 6 tahun. Jadi kerjaan saya di sana ya, karena saya background saya mechanical engineering atau teknik mesin, jadi ya berhubungan dengan pesawat terbang. Kurang lebih selama 6 tahun di sana. Tinggal di Tangerang dengan segala polemik kehidupan ibu kota gitu. Oke. Ya. Nah, terus sebagai mekanik engineer di maskapai penerbangan plat merah, jadi udah tahu lah ya apa. Nah, itu kamu ngerjain apa sih? Ngerjain apa semuanya, jadi perawatan pesawat mulai dari removal, installation, komponen-komponen pesawat, kemudian ya itu kalau ada kerusakan pesawat, pergantian komponen segala macamnya, mulai dari yang light maintenance sampai yang heavy maintenance. Oh my god, ya jadi emang kamu kuliahnya spesifik untuk mekanik pesawat? Oh enggak, jadi aku dulu kuliahnya tuh teknik mesin umum. Jadi kalau aku teknik mesin umum, aku bisa masuk ke berbagai industri di Indonesia, manufaktur, mobil ataupun penerbangan. Cuman kalau memang masuk ke spesifik dunia penerbangan, itu kita butuh namanya lisensi. Jadi aku sebelum kerja atau langsung touch up kepada pesawat terbang, jadi aku dulu di training selama 1 tahun untuk mendapatkan lisensi pesawat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi training itu selama 1 tahun. Iya, itu kan maksudnya udah big job banget ya. Maksudnya kamu punya career development yang bagus banget. Langsung terjun, langsung di BUMN penerbangan gitu loh. Maksudnya kamu udah oke banget lah sebagai anak muda udah punya karir yang seperti itu. Nah, terus kenapa kamu berbalik arah hijrah ke Australia ikut WHV bisa 3 tahun gitu, mengapa? Ini pertanyaan sangat interesting sekali. Sangat menarik karena tidak mudah. Keputusan untuk meninggalkan Indonesia kemudian pindah ke Australia bukanlah keputusan yang sangat mudah. Di sisi lain saya juga punya karir yang sudah saya tekuni selama 6 tahun. Udah bagus dan gitu. Itu mendapatkan karir tersebut nggak gampang, susah banget gitu. Up and downs-nya, kemudian ya kembali lagi semua orang punya tujuan yang berbeda dalam hidup. Selama 6 tahun karir saya di pekerjaan saya di Indonesia, saya melihat kepada diri saya apa sih yang pengen saya capai di hidup ini gitu. Maksudnya itu adalah mau kemana heading kehidupan saya yang akan saya gerakkan. Deep ya. Jadi maksud kayak ketika kamu mengerjakan suatu pekerjaan dan kamu merasa kamu nyaman, comfortable di sana, zona nyaman, kamu nggak bisa move lebih, kamu nggak bisa melakukan pergerakan lebih. Nah, itu salah satu alasannya nggak ada challenge. Terus ya udah aku merasakan kayak ternyata hampa. Terus itu kayak ada worries gitu. Terus ya udah saya menilai itu merupakan sebuah sign terhadap diri saya, ternyata saya harus butuh sesuatu. Any more challenge gitu, apalagi nih yang bisa di-achieve gitu. Ya, betul sekali. Akhirnya di sana saya pikir kayak mau lanjut sekolah, mau lanjut S2, tapi mau jurusan apa? Mau linear dengan bidang ini atau mau berbalik arah dengan bidang lain gitu. Terus ya udah dari sana ngelihat dong bank account berapa sih dulu? Tapi buat S2. Buat S2. Lanjut. Karena aku memang lebih prefer S2 di luar dibandingkan S2 di dalam negeri. Dengan bidang yang sama field-nya gitu lah ya. Iya, pengen bidang yang sama ataupun enggak bidang yang sama, tapi aku pengennya ngambilnya kan engineering management. Jadi masih ada engineering itu, tapi ada kombinasi manajemennya juga.
Karena jujur aku nggak mau kerja di corporate besar. Jujur. Oh gitu. Ya, Mbak pernah kan merasakan kerja di corporate besar kan? Aku nggak tahu memang kayak bekerja ngerasa kecil nggak sih, kayak ngerasa that's nothing true, gitu ya. That's true. Itu salah satu. Terus kita merasa bahwa kayak kita bisa memberikan kontribusi besar, tapi kita nggak dikasih akses karena linearnya tuh tinggi, strukturalnya tuh ribet gitu. Betul Jadi kita sekali. kayak nggak boleh, batasnya cuma nyampe sini gitu. Betul. Ya. Itu jujur aku nggak suka hal tidak seperti berkembang itu. gitu ya. Tidak berkembang karena aku menilai aku bisa lakukan hal lebih dari apa yang memang si company ini inginkan dari aku gitu. Tapi ya memang nggak ada akses yang Mbak bilang tadi. Itu terlalu besar corporate-nya kayak no. Akhirnya itu dari situ aku mau ambil S2. Cuman ada dua opsi, pakai biaya sendiri ke luar negeri atau pakai beasiswa. Aku lihat lagi beasiswa. Banyak kan ada LPDP ataupun mungkin beasiswa dari negara tertentu yang kita tuju seperti Australia, mungkin ada Australian Awards ataupun negara lainnya dan UK segala macam. Cuman setelah aku lihat seluruh requirement beasiswa itu kebanyakan aku nggak bisa match terhadap beasiswa itu, terutama LPDP. Kenapa? Menariknya begini, LPDP itu memberikan dana bantuan untuk mahasiswa Indonesia yang mau lanjut S2 ataupun S3 di luar negeri. Itu tujuannya adalah untuk back to community, back to masyarakat Indonesia, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Iya dong, karena dibiayain. Betul. Itu kan sense-nya kan. Iya. Tapi aku merasa bahwa aku belum bisa mencapai tahap itu gitu. Karena ya aku nggak bisa janji, ibaratnya nggak bisa janji itu nanti mau balik lagi atau gimana gitu. Itu di sana. Mungkin kebanyakan orang-orang lain kan mereka mencoba untuk bisa meet terhadap requirement ini, memaksakan diri gitu. Even sebenarnya mereka kembali ke negaranya, mereka emang dipantau nggak sih sebenarnya? Itu balik poinnya. nggak balik itu dipantau? Dipantau. Cuman berkontribusi apakah tidak berkontribusi itu yang tidak terkontrol. Iya, karena itu apa sih namanya, kualitatif ya, nggak ada parameter gitu. Ya betul sekali. Jadi di sana kayak gue nggak bisa memaksakan diri untuk bisa meet terhadap requirement ini gitu. Ya udah kayak mending karena memang ada tujuan mau stay agak lebih lama di luar juga gitu. Mencari networking, experience itu yang nggak bisa kita temukan di Indonesia. Iya, living abroad tuh kayak gimana sih gitu. Iya betul. Yang penting sih networkingnya sih yang aku rasakan ya. Dari sana ya udah lihat ke bank account sendiri, ternyata dananya belum cukup. Maksudnya kayak untuk mencapai nominal tersebut belum cukup nih nominalnya. Untuk S2-nya ya, gitu, untuk S2-nya dengan biaya sendiri gitu lah ya. Biaya sendiri ya. Terus ya udah, aku udah riset kampus, udah riset negara juga. Cuman ya terkenal di biaya doang. Tapi kisarannya berapa sih untuk S2 engineer itu? Tergantung negara. Tergantung negara. Kalau di Australia itu untuk tuition fee-nya aja itu roughly $85,000. $85,000 ya. Oh my god, that's so huge. Bisa beli rumah di kawasan elit Indo. Itu buat tuition fee doang di Australia. Belum lagi biaya hidup segala macam akomodasi. Tapi di kisaran 90 jutaan guys. 900. Berapa? Oh 85. 900 juta. Itu buat master loh. Di Australia. Oh my god. Can you imagine that? It's too much. I mean like oh my god. So that must be like huge professional then. I mean like di company itu kamu juga bisa jadi top manajemen gitu, top level mungkin ya. Iya nggak sih? Iya, mungkin $85,000 memang gede ya dananya untuk Australia. Tapi kalau di Kanada itu sekitar 45.000 Kanadian dollar itu sekitar 500 juta something. Jadi setengah dari harganya Australia gitu. Jadi aku nggak bakal ngambil Australia sih sebenarnya, mahal banget gitu. Jadi aku bakal ngambil Kanada or another country. Tapi so far masih Kanada. Jadi PR aku kan ngumpulin. Jadi aku udah menghubungi beberapa IDP juga. Mungkin teman-teman udah tahu yang IDP ya, Lembaga Pendidikan di Indonesia, Konsultasi untuk Luar Negeri. Jadi mereka tuh require aku at least itu aku punya di bank aku 70.000 Kanadian dollar atau sekitar 700 juta roughly. Aku lihat bank aku ya belum cukup gitu, masih butuh banyak nih duitnya. Di sana lah aku kepikiran how to make money. Seru in the nih. short term. Tapi bisa dalam jumlah segitu banyak gitu. Ya udah aku mikir panjang, apakah aku harus pindah kerja ke Middle East, karena banyak juga teman-teman dari perusahaan aku sebelumnya itu mereka pindah ke Middle East. Karena di sana progress karir untuk aircraft engineer ataupun mekanik pesawat itu cukup bagus. Ada 2 perusahaan besar lah ya di sana ya. Iya betul. Dari sana ya udah akhirnya aku
dari sana aku searching, ternyata nggak tahu kenapa tiba-tiba aja dapat tahu working holiday gitu. What is that? Iya. Dari sana baru aku riset apa itu working holiday visa segala macam. Terus aku lihat beberapa YouTube. Terus selama berbulan-bulan kayak memantapkan diri apakah aku mau ngambil keputusan ini untuk pergi ke Australia. Akhirnya kayak sangat possible sekali untuk mendapatkan nominal segitu di Australia dalam kurang waktu 2 tahun mungkin bisa gitu. Akhirnya kayak oke, karena kalau aku bertahan di perusahaan sebelumnya mungkin butuh waktu 6 tahun, 10 tahun lagi belum tentu dapat nominal sebesar itu gitu. Akhirnya ya udah mantapkan diri, minta izin orang tua. Itu hal yang cukup sulit ya waktu itu. Kamu usia berapa saat nentuin mau WHV? 25. Sekarang 27. Karena waktu itu kendala Covid kan jadi nggak jadi. Ya udah akhirnya di sana ya udah yang PR pertama adalah meyakinkan orang tua. Ketika orang tua aku udah percaya akan mimpi-mimpiku, ya udah akhirnya segala jalan aku kesini tuh semuanya lancar. Semuanya lancar sekali. Untung orang tua suportif ya. Sangat, karena sebenarnya orang tua aku agak susah untuk diyakinkan. Cuman kalau kita mencoba menjelaskan sedetail mungkin, maksudnya kayak orang tua itu sebenarnya worry bukan karena kita takut anaknya itu kita ngambil keputusan yang salah, karena keputusan sesaat. Jadi aku benar-benar ceritakan hiding aku mau ke depannya kayak gimana gitu. Jadi orang tua aku kayak make sense. Ya udah nih anak udah tahu mau ngapain. Mau ngapain gitu. Akhirnya udah mereka ngasih izin. Ya ampun. Jadi seperti itu ya. Jadi WHV ini sebenarnya bukan final destination-nya kamu, tetapi bridging supaya kamu nanti dapetin goals berikutnya, yaitu kuliah di Kanada, ambil master engineer kayak gitu guys. Keren banget loh, tepuk tangan sih. Coba berdua. Keren, nggak nyangka sih. Ini kita juga baru pertama kali ngobrol, maksudnya deep conversation, cuman tahu kayak oh ya udah jadi Aziz ini kerjanya di Ilkari di samping galeri Mulgara, galeri tempat ku kerja guys. Jadi kita suka say hi, assalamualaikum kayak gitu. Cuma nggak pernah kayak ngobrol gitu karena kan emang kalau di luar negeri kita nggak bisa ya kayak ngobrol gitu ya, kerja gitu. Iya, kerja ya kerja gitu, paling cuman kayak say hi gitu kan. Jadi makanya ini nyulik ya, mumpung lagi shiftnya agak late, kita ngobrol kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang lebih menarik lagi guys. Jadi tadi kan ini itu terus kamu akhirnya bilang sama orang tua dapet izin, terus kamu pas nyampe sini, nah apa yang dihadapin? Kamu kerjanya itu apa, ngapain gitu? Pas nyampe sini pasti kan nggak bisa kamu expect kerja engineer kapal di Australia, pesawat di Australia kan? Nah itu ceritain dong dulu kerjanya gimana? Baik. Jadi aku landing pertama di Australia itu tanggal 24 Juli 2022 tahun lalu. Bersejarah. Terus waktu itu kan memang lagi sepi juga kan foreigner ke Australia karena bordernya baru buka di tahun 2021 akhir, di Desember 2021 kalau nggak salah. Aku transit di Singapura ke Sydney. Drama pertama yang datang itu adalah, jadi sebelumnya aku di Indo aku udah apply beberapa job, baik itu di pertambangan dan industri lainnya di Indo, cuma belum ada respon aja, reply. Dan aku juga udah mendapatkan akomodasi waktu itu dari orang Indonesia, dia tinggal di Bali. Terus karena dia mau balik ke Bali selama 3 minggu, jadi dia mau menyerahkan akomodasi itu ke aku selama 3 minggu doang. Jadi aku pikir dalam waktu 3 minggu aku bisa cari apartemen di sini kan, lumayan waktunya gitu sambil mencari pekerjaan juga. Terus ya udah akhirnya aku transit di Singapura, orangnya langsung, padahal itu kita udah confirm banget kayak aku mau flight besok loh kak. Oke, katanya. Sampai landing di sini jam berapa? Jam sekian. Saya off day pada hari itu. Nyampe landing di Singapura, dia kabarin saya, mohon maaf apartemen saya udah diisi sama teman saya dari Brisbane. Dia tiba-tiba datang ke Sydney. Can you imagine that? Like aku benar-benar shock pada waktu kayak wow. Gimana kamu bisa ngasih akomodasi ke orang lain sedangkan kamu udah confirm orang lain untuk ngisi itu? Kok kayak gitu? Karena cuman temen kamu datang ke Sydney, karena kalau di Australia, di Sydney ya, kalau akomodasi itu kalian harus jelas papernya, benar harus jelas paper. Kalau nggak ada paper, orang bisa lakukan apa aja ke kalian gitu. Nggak ada evidence. Jadi aku flight dari Singapura ke Sydney, aku nggak punya akomodasi.
Jadi aku booknya itu ketika udah sampai sini nggak salah aku udah make reservation di hostel. Akhirnya aku nge-stay di hostel. Kebetulan waktu itu rate-nya belum tinggi hostel. Masih sekitar $27 per malam. Yang sekarang itu range-nya sekitar $40 per malam. Hostel loh. Dan itu share room dengan 8 orang. 12 orang dalam satu room. Can you imagine? Dan itu per personnya bayarnya? Per person. Dan Sydney sekarang masuk top 10 di dunia kota dengan biaya hidup termahal. Dan waktu itu aku nyampe di hostel itu ada teman satu orang, cuman dia lagi kerja juga kan. Jadi aku benar-benar nggak punya ide sama sekali. Nyampe hostel mau ngapain nggak tahu ya. Pokoknya langsung beli kartu paket data, langsung gercep. Terus ya udah cari-cari kerjaan. Karena sebenarnya target aku waktu itu memang mau kerja di mining di Indo. Aku udah email company-nya di Indo, udah ngelamar dan kita udah wawancara. Jadi aku wawancara mining itu ketika aku sudah di Indonesia. Lagi di Indonesia. Ya, udah wawancara mining. Cuman mereka memang perusahaannya itu require aku untuk memenuhi beberapa Australian license. Seperti white card itu mandatory sekali white card waktu itu. Karena kita kerja di mining kita harus punya white card. Jadi waktu itu aku kayak aku harus dapetin license white card dulu. Jadi aku dapat beberapa hari kemudian aku training white card, ambil training offline di Sydney. Gitu ya. Bayarnya kita $125 something kalau nggak salah aku. Sambil training itu biaya hidup di Australia mahal banget. Walaupun kita bawa duit berapa puluh juta pun dari Indo, aku waktu itu bawanya cuma sekitar $1.200. Kita 12 juta something. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Jadi aku udah bayar. Was-was nggak sih? Was-was banget. Tapi itu buat main challenge diri juga sebenarnya. Benar. Kita bisa survive apa enggak sih? Gitu. Benar. Terus aku bayar akomodasi sekitar $170 something kalau nggak salah aku waktu itu hostel. Kemudian sembari menunggu mining progressnya ini, aku cari kerjaan sambilan di Sydney. Terus dapat pekerjaan restoran Korea. Itu pekerjaan pertamaku di restoran Korea waktu itu. Kerja jam 3 pagi sampai jam 10 pagi. Ya ampun. Iya, itu kerjanya. Aku di Indonesia aku nggak pernah kerja di restoran. Terus nyampe di Australia kerja di restoran. Ada gitu yang makan? Enggak. Iya. Jadi mereka closing jam 11 malam apa 12 malam gitu. Jadi mereka semuanya masuk ke kitchen. Jadi aku bersihin semuanya, everything. Ini preparation tapi sebenarnya restorannya belum buka gitu ya? Belum buka memang, bersih semuanya, everything sampai jam 10 pagi. Kerjanya dia tuh nggak pakai hours kerjanya sebenarnya. Dia tuh kayak kontrak gitu. Pokoknya aku kerja selama 1 minggu, dibayar $1.250. Lah. 12.500.000 satu minggu kerja. Potong pajak net? Enggak, ini cash. Cash job. Itu kayak Kenapa harus cash job? Karena dia itu memang kasihnya cash job gitu. Aku juga nggak apa-apa, fine lah cash job maksudnya kayak $1.250 masuk ke tabungan kita sendiri gitu. Itu kerjanya tuh nggak 8 jam, kerjanya kadang 5 jam, 6 jam. Pokoknya dia punya restoran, kalau restorannya udah bersih aja udah, lu bisa tinggalin. Dapat itu. Karena memang waktu itu memang belum ada banyak orang yang masuk ke Australia. Karena belum, baru open masih border Juli waktu itu masih open border. Sekarang susah tuh dapetin kayak gitu kayaknya. Aku di sana kerja cuma 2 minggu, habis itu nggak kuat lagi. Karena harus bangun jam 2, jam 3 gitu, terus sampai jam 10 pagi gitu, keganggu banget. Terus memang lagi adaptasi yang biasanya kerja santai di Indo, terus tiba-tiba kerja fisik. Gila gitu. Kerjanya fisik di Australia gitu. 2 minggu aku kerja, aku stop. Bilang ke orang Koreanya aku nggak bisa kerja lagi gitu. Terus orang Korea itu nggak mau bayar gaji gue. Hah? Ih, drama banget. Itu udah setelah berapa hari itu nggak kebayar? Jadi pas aku bilang aku nggak mau kerja, dia langsung bilang, kalau gitu kita nggak bisa ngasih gaji kamu karena kamu harus ngasih 2 weeks notice ke kita. Gue kayak, why you don't tell me in the beginning? Kayak, gue bilang, gue nggak sanggup lagi kerja di sana. Gue bilang, di tempat lu gue nggak udah sanggup kerja lagi gitu. Gimana gue mau kerja? Gue nggak sanggup. Bilang, yaudah akhirnya dia nggak mau bilang. Akhirnya banyak drama gitu. Aku minta kayak, pokoknya gue minta gaji. Terus kayak, yaudah kalau lo nggak ngasih gaji gue bakal datang ke restoran lu dan ya mungkin screaming you bla bla segala macam. Akhirnya 2 minggu kemudian aku ditransfer. Dapat. Ditransfer $1.250. Setengahnya belum ditransfer sama dia. Aku texting lagi, why? Kenapa gitu. Terus akhirnya dia 1 minggu kemudian baru ditransfer lagi $1.250. Jadi aku total dapat 2.500. Tapi ya banyak drama gitu kan. Tapi maksudnya hikmahnya adalah kalau misalnya bisa pakai kontrak deh, jangan cash on hand karena itu resikonya. Akan kejadian drama-drama yang kayak gitu kalau misalnya kalian nggak tough enough orangnya, nggak persisten untuk
ngotot gitu, ya udah lewat, nggak bayar. Benar gitu. itu, Ya. benar sekali. Nah, terus sambil aku kerja di restoran Korea ini, karena aku tinggal di hostel, terus si hostel ini nawarin, kamu mau nggak kita kasih tempat tinggal gratis, terus kamu kerja sama kita 10 jam per minggu. Oke. Jadi aku kayak share hours aku selama 10 jam seminggu, tapi aku dapat tinggal gratis. Terus aku kayak, oke nih, aku nggak perlu ngeluarin duit buat tempat tinggal yang mahal di Sydney. Aku dapat tempat tinggal gratis, cuman share 10 jam doang per hour. Sedangkan di sisi lain, aku sambil menunggu pekerjaan mining aku. Dan kalaupun aku milih apartemen pada waktu itu apartemen pada umumnya merequire kita untuk minimum stay 3 bulan. Dan ada bonding money. Jadi just in case kalau aku tiba-tiba dapat kontrak di mining langsung terbang berangkat, aku udah punya bonding money, udah minimum stay 3 bulan lah, gimana ceritanya gitu. Makanya kayak oke, ini benar-benar Tuhan ngasih support banget nih aku gitu. Aku stay di hostel. Gratis, terus kerja juga di restoran Korea yang 2 minggu kemudian resign. Ya udah sambil menunggu mining ini. Kerjanya ngapain tuh di hostel? Di hostel itu kita bantu orang check in sama check out. Reception. Ya, orang bantu orang check in check out. Yang namanya hostel sama hotel itu berbeda ya guys. Jadi kalau hotel memang hotel gitu. Kalau hostel ya kayak sharing room gitu. Jadi don't imagine hostel di sini kayak hotel kayak hostel di Indo lah. Kayak ini nggak sih, kayak barak army gitu, Mbak? Iya nggak sih? Likely kayak gitu. Iya, kayak barak tentara gitu loh, guys. Jadi satu room 4 orang, ada share 8 orang. Bukan room sih, maksudnya hall gitu ya, hall gede. Ada room sih. Oh, ada room juga, oke. Cuman memang kayak bunk bed gitu, kayak satu di bawah, satu di atas, satu di bawah, satu di atas. Iya, gitu. Mungkin yang sering backpacker ke luar negeri tahu lah. Karena di Indonesia hostel tuh kurang familiar ya. Kurang terkenal gitu. Aku tinggal di sana. Aku tinggal di sana kurang lebih 1 bulan 2 minggu. Wow. Ya, terus 2 minggu. Enak banget, nggak ada privacy. Iya, nggak enak banget. Kayaknya hidup aku bener kayak backpacker, totally backpacker. Cowok cewek masuk situ atau cewek? Ada mix, ada enggak. Hoki-hokian lah ya. Hoki-hokian. Terus ya udah aku di sana stop 2 minggu di restoran Korea. Akhirnya aku dapat job lain yaitu di resto Malaysia. Sama waktu itu kerja di cruise di kapal pesiar di Sydney. Wow. Karena aku udah punya double job waktu itu. Restoran Korea jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian di kapal pesiar ini jam 4 sore, kadang jam 5 sore sampai jam 11 malam. Karena aku udah punya waktu yang panjang buat kerja. Akhirnya aku 1 bulan 2 minggu stay di hostel. Aku memutuskan untuk stay di hotel, di apartemen. Karena udah capek kerja. Kita butuh yang tempat yang lebih privacy, yang lebih nyaman dan comfy terhadap kita gitu. Ya udah dari sana aku cari apartemen yang minimum stay 3 bulan nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya waktu itu mining aku progresnya udah kelihatan hilalnya nih gitu. Karena aku udah selesai medical check up waktu itu. Udah dapet white card. Ya, tapi aku merasa kayak udah nggak sanggup lagi tinggal di hostel gitu. Karena hostel itu enaknya cuma 1 minggu oke, tapi kalau udah 1 bulan lebih itu benar-benar nggak enak banget. Pastilah. Benar-benar nggak enak banget. Kadang teman pulang jam 12 malam, jam 2 malam mereka mabuk, drunk datang ke kamar kita sharing room 8 orang. Bayangin aja orang drunk datang ke kamar kita lagi tidur gitu. Dan mereka berisik teriak-teriak di kamar gitu. Itu benar-benar mengganggu banget sih. Karena kan kita udah kerja capek banget gitu. Benar-benar nggak nyaman. Dari sana ya udah akhirnya aku pindah ke apartemen sambil aku kerja double job. 1 minggu cuma butuh waktu 1 minggu kerja di apartemen, aku udah langsung dapat kontrak aku kerja di mining. Sedangkan aku udah bayar bonding money. Ya ampun. Terus ya udah aku mikir keras kayak gimana caranya aku bisa. Akhirnya solusi aku kasih take over ke orang lain. Tapi dapat orangnya. Dapat. Ada orang Indonesia. Dia kebetulan dari Padang juga. Anak working holiday visa juga. Akhirnya dia take over apartemen itu. Akhirnya dia stay di sana. Ya ampun. Akhirnya dia bayar bonding money aku. Nanti bonding money aku dibayar sama si landlord ke dia. Oke. Iya. Good dong. Terus kamu apa perjanjian antara kamu sama dia aja gitu? Iya, karena kita juga udah kenal sih gitu. Akhirnya udah fine aja. Toh dia kebantu juga karena juga di stay di hostel kan dia dapat apartemen. Aku cabut ke mining gitu. Jadi aku nggak rugi dengan bonding money. Ya ampun, hoki banget. Ya hoki sih. Dapat job continuously, dapat tempat tinggal, terus langsung dapat mining job. Keren loh. Memang maksud kayak tapi aku memang semua itu memang aku rencanakan. Maksud kayak sebelum aku pindah ke apartemen pun aku udah mikir just in case kalau aku dapat kontrak mining gimana. Dan aku mikir kayak wah satu-satunya jalan kalau aku dapat kontrak mining kalau nggak kasih ke orang buat take over ya otherwise gue harus tetap bayar gitu. Kalau nggak ya rela bonding money gue diambil sama si landlord. Emang udah resiko gitu lah ya. Ya. Tapi kan kebayar lah ya kerja di mining.
Oke, terus ngapain aja tuh pas kerja di mining kerjaannya? Oke, kerja di mining ini itu sistem kerja kita FIFO, Oke. fly in dan fly out. Aha. Dan kebetulan aku dapat rosternya itu 2 minggu kerja di site, 1 minggu off. Itu kita 1 minggu off kita dibalikan lagi ke home base kita. Oke. Kalau home base city kita tuh Sydney, itu kita dibalikan ke Sydney. Kalau home base kita itu Melbourne, itu kita balik ke Melbourne. Oke. Dan mining aku ini bukan di WA ya, Western Australia, karena most of the mining job itu pasti di WA ataupun di Darwin. Oke. Aku itu di New South Wales, itu di Cooma, Oke. Snowy Hydro Project. Oh. Ya, itu salah satu Mining apaan? itu renewable energy sebenarnya sih dia. Oh, energi. Iya, Oke. dia tuh the biggest renewable energy project di Australia. Oh, surya, tenaga surya atau? Bukan, jadi dia snowy itu di melted. Oh, jadi Jadi ya salju, ya. Jadi air, kemudian Iya, di generate iya. jadi listrik, itu Oh. nanti akan dikontribusikan di negara bagian New South Wales. Iya, PLTA lah ya kalau di Indonesia mah, tapi dia source-nya dari salju. Salju, Gitu. ya betul. Terus aku kamu kerjanya ngapain aja? kan fly in and fly out gitu, Iya. 2 minggu kerja, 1 minggu off. Terus aku kerjanya sebagai utility di sana. Utility di sana tuh kerjanya ya apa aja dikerjain utility gitu. Oke. Pekerjaan terberatnya ya manual handling. Manual handling Itu pekerjaan apa? terberatnya sih, manual handling, apalagi kalau lagi barang datang. Iya. Storage barang datang, kan itu kan delivery barang datang itu sekali 2 minggu. Oh, kamu checklist. Iya, semuanya manual handling, segala macam handling barang itu. Iya. Capek Oke, banget. Oke. Tapi that's fine karena money-nya worth it kerja di sana sih. Kenapa aku memilih pekerjaan ini? Yang pertama, cuannya oke banget. Iya. Cuannya oke banget. Iya. Terus aku nggak ada pengeluaran sama sekali selama aku bekerja 2 minggu. Jadi semua disupport. Semua support, kita dapat private room, Oke. makanan kita dikasih, breakfast, lunch sama dinner semuanya di provide. Jadi benar-benar selama kita kerja 2 minggu di sana Iya. itu $0 Iya, pengeluaran kita. zero expense. Makanya aku lihat lagi dengan purpose aku, ini cocok. Kenapa? Purpose aku kan buat saving money di sini. Iya. Sebagai backpacker di Australia, Iya. jadi aku nggak perlu bayar akomodasi yang mahal di Sydney. Aku bisa hemat berapa ratus $100 untuk Iya, akomodasi iya, doang. iya. Sedangkan aku kerjanya di sini itu bayarnya udah gede, Iya. terus bisa saving banyak gitu. Jadi makanya kita oke, Dan yang pasti mining itu pasti dia nggak UMR di atas itu kan? di atas. Iya. Jauh di atas itu. Jauh di atas itu. Jadi kita dapat 25% namanya casual loading Oke. di atas UMR casual di Australia. Oh iya, karena emang kerjanya juga tough Remote- kan? remote banget, remotely dan remote, tough, ya. makanya juga disupport segala-galanya. Ya, betul sekali. Oh gitu, keren ya. Ya. Lanjut, terus dari sana, terus kamu tiba-tiba ada di sini, Oh, ada di Uluru. Kenapa pilih Uluru? oke. Sebenarnya kerja di sana tuh udah nyaman sekali. Aha. Yang pertama dari segi income itu Iya. udah menurut aku pribadi itu The best. the best, besar banget. Iya. Jauh dibandingkan income aku di Indonesia. Kerja sebulan di mining Iya. itu 10 bulan kerja di Indonesia. I tell you the truth. Oke. Karena di mining nih boleh nyebutin nominal nggak sih? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau kamu biar jadi inspirasi ya kan? Oh iya, karena kebanyakan anak-anaknya di Indonesia itu larinya ke farm, Iya. larinya ke meat factory. Iya. Memang cari kerja di mining memang nggak gampang. Iya, Memang karena butuh ada effort, white card-nya itu dan butuh kan. effort juga gitu. Karena aku aja tuh menunggu 1 bulan, Iya. 2-3 minggu Iya. di Sydney gitu. Aku menunggu pekerjaan ini gitu. Memang nggak gampang, tapi money-nya mereka worth it. panggil kamu karena kamu juga experience No, kali. never experience. Oh, nggak tahu sih ya, nggak tahu. Maksudnya kamu kan bidang teknik gitu kan? Ya, aku nggak tahu juga kenapa experience apa enggak. Ya namanya rezeki ya, kita nggak tahu alasannya. Iya, Karena aku nggak pernah ask kepada recruiternya. Iya. Kenapa lu ngasih gue kontrak gitu? Iya. Cuman ya, yang penting pada saat interview aku lakukan yang terbaik yang Iya, bisa. iya. Sampai di Australia aku upayakan semua lisensi Iya. yang mereka requirekan. Iya. Karena tuh banyak juga dramanya. Jadi worth it untuk dicoba lah Dan guys. iya, worth it untuk dicoba gitu. Gimana tadi nominalnya katanya mau disebut? Oke, nominalnya itu di sana mereka bayarnya per hours itu kalau day shift dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu $33,50. Oh, oke. Kalau lewat dari jam 7 malam itu kita dibayar $35,48. Iya. Kalau public holiday itu double payment. Ya Iya. udah, jadi dan enaknya kerja di mining itu kita kerjanya itu long hours. Iya, long Long hours. Jadi hours. more than 8 hours. Ya, aku kerja itu normally aku kerja seminggu 77 jam. Seminggu 77. Kalau Iya. di sini berapa sih? Berapa ya? 58.
seminggu, 40. 40 ya? 40 jam. 40 doang ya? 40 jam. Itu minimal kerja 77 jam seminggu. Dan selama banget, jadi dan selama double. ya, dan selama 14 hari kerja di sana kita nggak punya off day sama sekali. Jadi 14 hari benar-benar Jadi bekerja sehari kamu selama kerjanya berapa jam? 11 jam 11 minimal jam? minimal Ya ampun. selama 14 hari Oke. straight away. Jadi Iya. benar-benar nggak ada day off. Jadi kalau kalian kerja di mining jangan bayangkan kalau kalian punya day off selama 14 hari benar-benar bekerja gitu. Harus fit banget ya? Ya makanya kita di sana itu ada medical check up-nya. Oh, oke. Dan medical check up-nya itu menurut aku tuh komplit sekali dibandingkan medical check up Indonesia. Iya. Jadi benar-benar teman-teman yang punya riwayat kayak pernah kecelakaan, Ya, segala udahlah macam ya, patah tulang itu operasi. pasti ketahuan sih pada saat MCU di sini. Iya. Ketahuan sekali. Iya. Ya udah di sana nominalnya itu. Jadi roughly itu seminggu kalau kerja normal itu bisa earn $2.300. Oh, Sekitar 23 juta satu minggu. sebulan hampir 3 digit Indonesia hampir. Jadi dua minggu kerja di sana bisa bawa 4.600. Itu 2.300 itu before tax ya. Kalau after Oh, tax before tax. after tax itu $2.027 something. Tapi dalam sebulan kamu cuma kerja boleh 2 minggu aja. 2 minggu 1 minggu off Ah. terus kerja lagi. Iya, Jadi iya. normally 1 bulan itu kita bisa dapat 3 minggu kerja. Iya. Bisa ya normally 3 minggu kerja. 50 jutaan lah ya. 50-60 juta. Iya, sekitar itu. 50-60 juta per bulan. Ya. Dan enaknya itu semuanya masuk ke rekening kita. Iya, iya. Saving, maksudnya saving, nggak ada Iya. lagi expend. Oh iya, zero nggak ada expend. expense, Jadi ya. makanya kenapa aku suka kerjaan itu ya, Iya. akhirnya aku nggak ada expend. Bisa Jadi, nabung gitu. ya mungkin di kota pun kita bisa dapat kerjaan Iya. dengan nominal segitu. Mungkin kerjanya tapi harus triple job. Masalahnya kalau kita tinggal di kota besar kita harus expend lagi mahal. Apartemen sekarang berapa? $250 per week. Iya. 1 bulan udah 250, belum Iya. lagi buat biaya hidup dan biaya lainnya. Iya. Jadi normally orang di kota besar pasti ngabisin sekitar $1.500 sampai $2.000 per bulan. Iya. Sedangkan kalau di mining kita itu full saving gitu. Terus aku balik seminggu ke kota, aku kerja lagi. Oh ya ampun, nggak mau rugi guys. Enggak, karena nggak punya teman, maksudnya nggak punya teman banyak. Orang-orang pada sibuk kerja semua. Iya, Lah, iya. seminggu off di kota mau ngapain? Di Iya, sini iya, mau ngapain gitu. iya, Masa iya. tidur-tiduran doang kan nggak mungkin, nggak produktif juga. Nggak boleh stay di sana juga ya. Iya nggak boleh stay di sana. Harus kita Keluar. harus diterbangkan Iya. pokoknya, Oh, diterbangkan. Karena aku kalau di kota aku kerja lagi, aku kerja di kapal tadi yang aku bilang. Siap, Karena siap. manajer kapalnya itu oke kalau aku balik 1 minggu off di sini, Casual. dia mau ngasih aku Iya. kerja, casual betul sekali. Iya. Dia mau ngasih aku kerjaan. Normally aku dapat hours sekitar $20 jam per minggu. Di sana dia kasihnya 20 jam. Kan oke. Jadi oke lah. selama aku stay di sini, aku nggak perlu ngabisin duit aku kerja di mining. Iya. Karena aku lagi masih make money di sini gitu. Oh, oke. Sometimes aku bisa saving. Benar-benar max to the max, live to the max, Ya. works to the max. Oke. Bener-bener tapi resikonya itu benar capek banget. Iya pastilah. Karena tapi karena kamu masih 20 tahunan, Iya, emang masih kuat-kuat aja. prima-primanya gitu loh tenaga Betul, gitu itu kan. benar, itu benar. Terus gimana ceritanya kamu bisa di sini gitu di Uluru? Ya akhirnya aku karena aku harus butuh untuk extend visa aku kan, Iya, requirement perpanjangan visa tahun kedua. tahun kedua. Terus aku lihat di websitenya imigrasi itu tempat bekerja aku di mining itu nggak eligible. Aku lihat dan persepsi aku. Iya. Akhirnya aku cari kerjaan. Aku nggak mau kerja berat. Aku nggak mau ke farm no. Oke. Berat. Meat factory nggak mau no. Iya. Selain berat juga menurut aku resiko juga Iya, kurang worth it iya. ya. Karena season banget, kadang hujan nggak Iya. bisa kerja beberapa segala macam. Iya, gitu. iya, iya. Dan best experience banyak orang itu banyak dramanya kerja di sana. Kayak, kayak aku Iya, nggak mau. iya. Aku mau yang pasti-pasti aja gitu loh. Oke, aku mau ke houseboy yang pasti. Iya. Aku waktu itu milihnya WA. Terus aku cari lagi, aku dapatnya di sini Voyages. Voyages di Voyages, Uluru. Terus satu lagi itu aku di Cairns. Iya. Terus cuma di Cairns ini kan lagi low season waktu itu. Kalau aku pergi ke sana langsung tiba-tiba flag ke sana itu menurut aku gambling banget. Iya. Gambling nggak ada kerjaan tiba-tiba flag ke sana. Terus minta pendapat beberapa orang yang stay di sana lagi Iya. low season. Iya. Tapi kayak oke aku nggak mau sana, kayak blacklist, no Cairns. Iya. WA. Relokasi ke WA cukup mahal. Oke. Ngabisin banyak duit. Oke. Sama yang kedua, itu di sana tempatnya cukup dry sekali, dry banget di WA. Terus pendapat beberapa teman di sana juga kalau memang ke WA itu butuh transport belas segala macam. Kayak enggak. Akhirnya aku WA masih kayak oke, tapi Iya. no dulu. Akhirnya aku daftar di Uluru. Aku daftarnya di Desember 2022. Oke. Wawancara. Langsung bilang sama rekruternya aku nggak bisa start soon, Iya. tapi aku bisa start di Februari. Karena di Februari itu aku udah sisa 5 bulan buat kejar payslipku. Oke. Akhirnya ya udah aku bilang dan rekruternya oke.
Yaudah akhirnya aku tetap kerja di mining. Jadi aku kerja di mining, aku udah dapat kontrak di Uluru waktu itu. Jadi aku udah sign kontrak di Uluru. Jadi di Januari itu aku udah sign kontrak dan di sini itu mulainya pertanggal 22 Februari. Jadi udah aku kerja di mining udah kayak lega gitu, kayak lanjutin kerja di mining lega karena kontrak full time udah dapat di Uluru. Jadi dalam rangka untuk memperpanjang visa WHV-nya, karena kan memang harus kerja di salah satu regional di Australia yang sudah ditunjuk sama pemerintah, salah satunya NT. Nah makanya udah dipilih kayaknya yang one of the best, yang comfortable lah, yang convenient itu adalah Uluru. Yang promising juga. Dan gimana so far? So far Uluru menurut aku ya, aku maksudnya kayak tinggal di Indonesia, terus di Sydney lama, terus juga terbang maksudnya kayak ke miningnya tinggalnya juga di Kuma kan. Terus antara New South Wales sama NT itu menurut aku cukup berjauh berbeda ya. Sangat jauh berbeda sekali, atmosfernya juga, environmentnya juga cukup berbeda. Jadi pas nyampe di sini itu lagi di Februari itu kan lagi summer, lagi panas banget, 42 degree. Kayak aku juga nggak imagine kayak wow ternyata ini another part of Australia loh, yang aku mungkin nggak pernah tahu gitu loh. Dan benar-benar outback life banget gitu. So far di sini menurut aku ini tempat bagus banget, dan di sini itu banyak magical dan historinya tuh benar-benar luar biasa gitu. Di sini tuh ada 2 rock besar, ada Uluru sama Kata Juta. Dan kemarin baru 2 hari lalu aku tur ke Kata Juta. Dan menurut aku kayak amazed gue banget. Benar-benar amazed banget. I'm glad you experience it. Jadi benar-benar kayak wow, amazing. Tapi untuk bekerja di sini ini benar-benar work life balance. Menurut aku work life balance. Jadi buat teman-teman yang memang mencari work life balance, ini tempat yang tepat. Betul sekali. Karena apa? Karena di sini ada swimming pool, ada tempat gym. Kalian kerja udah full time, udah dijamin 40 jam 1 minggu. Jadi kalian nggak usah worry lagi tentang kalian nggak dapat hours. Apalagi yang buat ngejar payslip ya udah pasti dapat payslip gitu. Karena kalian udah full time dan mereka jamin kita dapat 40 jam 1 minggu gitu. Terus yang biasanya kerja di kota, biasanya kalau kita kerja di kota itu suasana itu dan environment-nya itu menuntut kita kerja. Karena dengan living cost kota yang tinggi dan membuat kita tuh harus kerja, harus double job, triple job buat create more money. Tapi kalau di sini mau nggak mau kita akhirnya jadinya menjadi pribadi yang lebih chill, lebih enjoy. Kita bisa menemukan sisi lain dari diri kita. Kayak aku bisa pergi ke gym tiap hari, nge-gym tiap hari. Bisa jalan-jalan. Pagi-pagi ngeliat sunset. Always aku lakukan itu gitu. Beautiful life gitu. Jadi sesuatu yang benar nggak pernah aku temukan ketika aku tinggal di Sydney gitu. Mau nggak mau itu menuntut. Dan yang pasti kayak more peaceful nggak sih di sini? Iya betul chill. Makanya aku bilang tadi chill banget, benar-benar bisa. Makanya teman-teman yang memang bukan workaholic ya, yang kayak benar-benar harus kerja gitu. Ini tempat sih, tepat banget gitu. Apalagi teman-teman yang memang bisa overcome segala, maksudnya kayak memang pribadi yang introvert gitu-gitu kan, dan nggak masalah dengan kehidupan outback gitu-gitu. Ini aku sih rekomend bekerja. Terus Voyages juga men-treat kita itu cukup bagus. Nomor 1 value-nya adalah respect. Jadi kayak gini nih, hijab aja tuh acceptable di sini. Acceptable banget guys. Jadi karena kan sebenarnya Uluru itu the heart of Australia. Jadi kayak kota kultur itu di Uluru. Jadi benar-benar purely orang sini asli. Dan kultur asli Australia itu kayak gimana, itu adanya di Uluru gitu. Betul sekali. Dan di sini juga aku pertama kali bertemu sama indigenous people. Sama Aboriginal juga aku pertama kali ketemu di sini. Dan maksudnya kalau cuman ketemu doang, tapi apa sih gitu kehidupan mereka bagaimana, mereka ngapain aja, terus kultur mereka itu apa, itu cuma bisa ditemuin di sini. Dan di sini tuh dilindungi banget, di-provide. Jadi bahkan Voyages ini adalah perusahaan yang memberikan layanan indigenous tourism kayak gitu guys. Jadi memang ini the heart of Australia, kota yang sangat spesial banget gitu, kota Perth. Bahkan kalau teman-teman mungkin yang datang ke Australia bukan untuk bekerja, bahkan aku sangat merekomendasikan kalau datang ke Australia itu jangan cuma ke Sydney, Melbourne saja, tapi please
Kami datang. Nggak tahu sih kenapa informasinya nggak nyampe ke Indonesia, tapi turis banyak banget dari Eropa, dari Jepang, dari China itu banyak banget datang ke sini. Tapi kalau turis-turis Indonesia rata-rata cuman kayak urban city traveling nggak sih gitu. Mereka nggak tahu sebenarnya kultur Australia aslinya kayak gimana sih gitu. Nah di sini guys. Ini perspektif aku ya. Perspektif aku kenapa banyak banget bule-bule, maksudnya kayak turis-turis yang datang ke sini tuh dari mancanegara kayak Eropa, Jepang, Cina, Amerika segala macam, Kanada. Dan Indonesia tuh, maksudnya tuh di Indonesia itu objek wisata ini tuh nggak terkenal lah ya. Iya, bisa bilang nggak terkenal, nggak sampai. Iya. Menurut aku karena memang tendensi orang kita itu berbeda dengan bule-bule lain. Kalau bule-bule lain lebih tuh respect sama culture. Iya, mereka tuh mencari gain experience. Mereka tuh memang mencari mereka tuh kalau bule itu mau liburan, mereka tuh memang mencari culture gitu, budaya, history gitu-gitu. Nature. Kalau Indonesia mungkin kayak mereka mencari big city gitu, yang gedung super tinggi, yang fancy, yang bisa tag foto di sana dengan gedung pencakar langit. Fancy dining segala macam. Tapi informasi juga guys, dari sini ke sini juga kadang banyak juga flight murah kok. Banyak banget. $123 kemarin teman aku ngecek dari Melbourne. Ada sempet pernah $19. Wow. Iya. Itu makanya dan di sini itu banyak banget opsi buat tinggal. Karena aku pagi ini baru jalan di campground, itu kalian nggak harus, ya di sini memang kalau kalian tinggal di hotel bintang 5 memang harganya range-nya $500, $700 per malam. Mau ya videonya kita tampilin nih di sini. Ya, maksudnya emang $700 per malam gitu. Tapi di sini banyak option, kalian bisa stay di bintang 5, bintang 4, bintang 3, ataupun kalian bisa stay di campground, ya camping, kalian punya tenda, kalian bisa camping sendiri. Kalau kalian nggak punya tenda pun kalian bisa tinggal di Outback. Outback Dunia itu mereka bisa punya sharing room loh, cuman bayar $38 per malam. Oke, jadi gitu guys, kalau kalian ada opsi tahun kedua sini ya, nanti kerja di sini ya, banyak banget. Jadi bidangnya ada dari F&B kayak Ajis, terus hostpo juga, hostpo, terus bisa di retail, kayak aku di retail, terus bisa juga di frontliner kayak gitu. Terus kamu rencana selanjutnya apa nih? Kan udah granted ya? Udah granted visanya. Jadi visa tahun kedua udah granted. Terus rencananya apa lagi? Rencana aku balik lagi ke mining site. Kemarin. Masih jatuh hati. Iya. Sebenarnya karena emang gede banget sih ya. Iya. Sebenarnya kerja di mining itu pekerjaannya aku nggak suka sebenarnya, jujur aku nggak suka pekerjaannya karena memang full of pain, totally full of pain karena fisik banget, terus kerjanya 14 hari dan long hours itu ya itu, tapi ya aku nggak punya pilihan lain gitu karena memang kembali lagi ke tujuan awal tadi, ya tujuan aku money gitu, uang saving di sini. Jadi kayak mau seberapa apapun ya bakal aku lakukan dan sebenarnya as long as aku bisa mendapatkan uang nominal yang aku cari tadi buat lanjut sekolah. Jadi bener-bener fokus sama tujuannya mau dapetin kuliahnya itu. Jadi ya udah yang emang the biggestnya itu ya udah jalanin gitu. Tapi maksudnya itu juga quite legit experience juga kan buat kamu kan. Karena kehidupannya cukup menarik bagi aku. Karena 2 minggu kita kerja di sana, terus terbang lagi 1 minggu off. Terus bisa jalan-jalan. Betul. Jadi kamu abis ini mau lanjut kerja di mining di perusahaan yang sama lagi. Betul. Dan kamu udah kontak, kamu dapetin kontraknya lagi. Belum. Jadi aku karena jadi di sana itu kalau kita keluar kerja dari sana lebih dari 1 bulan, kita perlu medical check up ulang lagi. Jadi aku mau balik ke sini dulu. Aku melakukan medical check up ulang. Abis itu baru nanti mudah-mudahan 1 minggu setelah aku stay di sini aku dapat kontrak baru lagi di sana. Tapi aku kemarin udah texting manajernya dan udah email manajernya juga. Udah info lah ya, udah sounding gitu. Nah terus aja selama tinggal di sini udah tahu lah ya kehidupan di Australia seperti apa. Kamu jatuh cinta nggak sih sama Australia? Apa ada rencana keinginan untuk jadi PR gitu? Itu gimana? Ini yang pertanyaan yang sangat bikin aku bimbang sekarang ini. Karena aku punya tujuan awal memang mau lanjut S2 ke Kanada, terus sekarang di Australia. Jujur, apakah jatuh cinta ke Australia? Yes. Karena jujur ya, karena aku cukup banyak liburan ke luar negeri sebelumnya ya. Terus kamu udah kemana aja? Iya, nggak terlalu banyak tapi udah ke Asia sih, Korea, Hong Kong, Macau, Singapura, Malaysia, segala macam. Tapi so far yang aku
Australia menurut pandangan Iya, aku, iya. itu masyarakat itu sangat respect. Iya. Mereka itu sangat apa ya istilahnya itu, mereka itu sangat fine sekali dengan orang asing yang datang ke negaranya. Mereka itu bahkan nge-treat orang itu sama. Welcome gitu. Ya welcome, ya. jadi kayak mau kamu dari Asia, Amerika Latin, Eropa, selagi kamu di sini mau bekerja dan bisa bisa melakukan pekerjaan kamu dengan baik, Betul. ya kamu mereka sangat welcome Iya, gitu. Mereka iya. tidak akan membeda-bedakan kamu Iya. dengan orang lain gitu, nggak Iya. bakal. Itu yang benar-benar aku suka dari Australia sih. Dan saat ini pun persepsi orang sini terhadap orang Indonesia juga baik. Sangat baik. Iya, sangat Sangat baik. baik. Pasti orang Indonesia tuh good worker, terus kita Hard ramah, worker, ya hard ramah, worker, terus, ramah, terus kita juga reliable, jujur gitu. jujur. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke sini, ya dijaga nilai-nilai, Ya, betul, itu nilai-nilai values Indonesia itu. kita itu ketimurannya itu tetap dijaga. Mereka salut gitu Ya sama benar-benar. kita. Bahkan di perusahaan aku sebelumnya di mining itu memang, bahkan di kapal pesiar itu juga, Iya. semua orang kalau udah bicara Indonesia, yang Mereka respect gitu ya. datang ke otaknya pertama kali itu adalah hard worker. Mereka itu Iya. orang pekerja keras. Iya. Jadi orang-orang Australia orang Indonesia yang datang ke Australia itu adalah mereka yang pekerja keras. Iya, heeh. Terus yang kedua itu values yang benar-benar kental banget sama orang Indonesia Iya. itu adalah kita tuh orangnya nggak banyak komplain. Iya. Kalau Nurut. bener, kita tuh sometimes itu values itu sometimes Iya, itu bisa itu jadi bagus, bagus, sometimes juga bisa menyerang diri kita sendiri. Iya. Karena iya. terlalu banyak respect, terlalu banyak respect, terlalu banyak iya, ini gitu. Iya. Sometimes ya. Iya. Jadi itu sih. Jadi kalau dibilang suka sama Australia, I say yes. Jadi makanya Oke. sekarang aku lagi bimbang karena di pekerjaan aku mining sebelumnya, aku ngobrol dengan beberapa teman Iya. di sana, mereka engineer di sana. Iya. Mereka lah yang pertama kali ngasih ilham lah istilahnya ke aku, Iya. kayak sebenarnya pekerjaan kamu di Indonesia itu relate loh kalau kamu mau dapetin pathway PR di Australia gitu. Di sana oke. dia yang pertama kali menyebutin ke aku kayak Iya. di sana aku coba googling dan datang ke terus kunjungin websitenya imigrasi Iya, iya. Australia. Iya. Kata bener di sana itu ada list occupation list Iya. pekerjaan aku termasuk shortage di Australia gitu. Iya. Di sana kayak aku ya udah. Akhirnya teman aku di sana dia nyarankan salah satu lembaga immigration lawyer di Australia ke Iya. aku. Terus aku udah calling beberapa 5 kali mungkin konsultasi sama mereka. Terus ya udah aku pengen tahu berapa persen probability aku Iya. untuk bisa sukses untuk mendapatkan permanent resident di Australia. Dia bilang cukup besar as long as aku bisa memprovide evidence yang mereka minta nanti. Ini yang ngomong lawyer. Ya immigration lawyer, Oh, immigration oke. lawyernya ngomong begitu. Tapi udah mereka ngasih beberapa opsi ke aku, Oke. opsi visa yang bisa aku masukin gitu. Iya. 5 atau 4 gitu. Jadi ya udah dari sana itu. Jadi sekarang aku lagi, jadi kalau ditanya sekarang aku jadi ya udah akhirnya sekarang ada 2 pilihan. Oke. Mau lanjut S2, tapi ya lanjut S2 masih tetap tetap pengen. terus atau mendapatin PR-nya Aussie. Walaupun nanti aku nggak dapetin PR-nya Aussie, it doesn't matter karena plan pertama aku masih solid gitu. Masih dapat. Ya gitu. masih dapat gitu. Iya. Tapi so far aku memang mau memperjuangkan untuk dapatkan permanent resident di Australia. Iya, karena jatuh cinta gitu ya. Iya, pengen memang. tinggal di sini. Udah tahu kan benefitnya apa aja? Oh banyak. Iya. Medicare itu salah satunya. Itu Iya. sakti banget. Menurut aku Medicare Aku itu udah kartu sakti. bikin vlognya, ada Iya, ada aku udah 11 lihat. Iya. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa ditonton juga tuh benefit PR-nya tuh banyak banget gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya rentetan jalan hidupmu, sebenarnya ada yang direncanakan, ada yang nggak direncanakan, Iya. tapi nyambung gitu Iya, loh. iya. That's true, Iya, that's true. iya. Bener, Jadi, bener, bener. oh ternyata kerjaan mekanik engineer di penerbangan di Indonesia itu bisa jadi salah satu PR pathway Ya. di Australia gitu karena profesi itu tuh bisa masuk subclass visa skill gitu guys. Betul sekali. Ya aku setuju sekali sih. Aku juga kayak walaupun nanti di akhirnya aku nggak dapatin PR Australia, ya itu nggak apa-apa. Yang penting aku sekarang melakukan Do the best Do the best dulu mana deh, tahu gitu. dapat gitu Dapat, kan. Anakmu nanti bisa jadi citizen, sekolah gratis, medical, udah urusan udah banyak. Banyak banget gitu. Jadi ya kita doain ya guys. Amin. Yang terbaik buat Lagi Ajis. bulan puasa, mana tahu malaikat Iya, mana lewat. tahu ya kan bulan yang berkah gitu. mungkin nanti tahun depan gue udah dapat PR. Amin. I will show you. Nanti kita ini lagi kalau kamu lagi nggak di sini berarti kita nanti Ya. live streaming, cie. Ya karena lagi bulan puasa, doa yang baik ya. Iya, amin ya Allah. amin, mana tahu ya kan. Terus
seru banget ya. Iya, semoga deh kamu dapet deh. Amin. Iya, jadi tadi udah ada rencananya juga udah jalanin, terus udah konsultasi. Ini aku seneng banget sama Aziz karena dia tuh anak muda yang nggak cuman plan tapi dia action. Ya. Iya, salah satunya adalah ngubungin lawyer imigrasi dan udah kasih tahu mau PR tuh solusinya kayak gimana. Itu bagus banget guys. Jadi kalau misalnya kalian emang mau nempuh, oke, pengen PR nih, ya kontak imigrasi, jangan tanya-tanya influencer Ya, betul. kata dia, nggak gitu guys. Betul. Langsung action. Iya. Emang harus keluar duit ya, emang Iya, begitu. begitu, benar. Kadang orang Indonesia tuh terlalu banyak yang dipikirin di kepala, Iya, tapi nggak ada action, kita nggak pernah action tahu ngapain, gitu loh. Ini kan dia udah step, udah another step dan udah tahu langkah selanjutnya apa gitu. Ya, jadi mana tahu nanti dapat kuliah di Kanadanya selesai, balik ke sini, lanjut PR, mana tahu ya kan, Who knows, dapat ya, we never know, we ya, never betul. know gitu kan. Kun fayakun, Allah punya Amin. ini kan. Terus yang terakhir nih, kalau menurutku sih kamu udah tergolong sukses ya, maksudnya punya karir bagus di Indonesia, terus datang ke sini berkarir, make money, dan another step mau kuliah S2 gitu. Tapi kita berhenti di WHV-nya dulu. Nah, dengan kamu sukses WHV ini menjalani tahun kedua, kamu punya pesan-pesan apa nggak sih buat anak muda? Mungkin di sana mereka nggak tahu WHV itu apa, terus juga kenapa mereka harus WHV. Mungkin kamu punya motivasi untuk menginfluence atau memberikan menginspirasi gitu, supaya mereka mau gitu ikut WHV. Well, sebenarnya working holiday itu sekarang mungkin di Indonesia udah cukup terkenal ya, karena udah banyak juga influencer yang memang mencoba mempromosikan working and holiday. Oke. Ya, banyak banget, bahkan sekarang kuotanya udah sampai 5.000. 5.000 tuh banyak banget. 5.000 banyak banget. Bayangkan aja, misalnya kayak sekarang kalau datang ke Australia, ke kota mana aja pasti ketemu anak WHV. Iya, benar. Udah pasti ketemu anak WHV. Uh-huh. Di sini, kalaupun teman-teman yang mungkin baru tamat S1 maupun tamat D3 di Indonesia, kalian bisa coba program ini untuk pertama, kalian bisa untuk dapetin duit juga, kalian bisa liburan, experience, networking, ataupun memang tujuan kalian buat ngelatih bahasa Inggris segala macam. Betul. Gitu. Karena menurut aku ini program sangat bagus ya. Sangat bagus untuk fresh graduate Indonesia, karena fresh graduate Indonesia itu kita cari kerja juga cukup sulit sekarang di Indonesia. Oh gitu ya. Lapangan pekerjaan sedikit, terus rebutan. terus ya itu akhirnya kita rebutan sama orang lain. Iya. Sedangkan di sisi lain itu government Australia itu memprovide anak-anak Indonesia untuk datang ke Australia, untuk bisa kalian bekerja, ataupun kalian bisa berliburan, ataupun kalian mix dua-duanya. Kalian bisa make money di sini, nanti back for good to Indonesia. Mungkin kalian bikin bisnis kalian sendiri. Misalnya kalau 3 tahun WHV kalian dapat 1 miliar, kalian pulang ke Indonesia, kalian bikin kos-kosan, bikin bisnis sendiri ya. At least itu jauh lebih baik daripada kalian tamat kuliah di Indo, stay di Indo, cari-cari kerja. Kadang kalian nganggur setahun, nganggur 3 tahun, kalian nggak bisa dapat uang apa-apa, kalian nggak dapat networking, nggak dapat experience, apa yang kalian dapatkan gitu loh. Jadi produktif dan 1M 3 tahun tuh achievable banget di sini guys. Tapi kebanyakan juga fresh graduate kita, menurut aku mereka tuh belum siap mental buat datang jauh dari orang tua, ninggalin negara asalnya tuh. Kadang banyak juga yang belum siap mental itu gitu loh. Kadang banyak juga dari mereka yang memang belum, karena dari Indonesia pergi ke WHV belum mentally prepare, akhirnya nyampe di sini kerja berat, mereka shock. 1 bulan 2 bulan balik lagi ke Indonesia. Itu pun gitu? juga banyak aku tuh. Ya ampun, sayang banget sayang banget. Itu aku juga kayak, aku nggak tahu sih, makanya itu mereka cuman tahu WHV terus datang ke sini, pergi liburan, bawa berapa ribu dolar, mentalnya nggak siap. Maksud aku juga nggak pernah kerja berat di Indo gitu loh. Tapi karena mental aku siap di sini, ya apa aja aku lakuin demi gitu. ya nggak apa-apa, nggak komplain gitu. Ini banyak juga cuma 2 bulan akhirnya balik Indo, 3 bulan akhirnya balik Indo gitu, karena dia nggak siap kerja keras, nggak siap kerja housekeeping. Mungkin selama dia kuliah, let's say kampus bagus di swasta di Indo, terus
pergi kampus naik mobil, disuplai uang sama orang tua, Beda. nyampe sini dolar, kehidupannya. sekali makan di sini 200.000, 300.000, harus kerja di restoran, itu kan benar-benar harus cepat, kerjanya harus cepat segala macam. Mereka nggak siap itu, akhirnya ya udah nggak kuat, balik ke Indonesia. Gitu. Tapi dari jutaan pemuda di Indonesia banyak lah yang mau punya kehidupan atau nasib yang maju gitu. Betul. Iya. Dan intinya seperti ini yang pengen aku sampaikan ya. Do something special in your life. Iya, karena kalau menurut aku pribadi, kenapa aku berani senekat ini, sejauh ini melangkah. Kadang aku kalau flashback lagi ke belakang kayak, kok gue sejauh ini ya, senekat ini ya gitu. Cuma dipikir lagi satu yang menurut aku kayak, aku masih muda. Dan di usia muda aku ini aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya rumah, nggak punya tanah, apapun aku nggak punya. Yang aku punya aset terbesar dalam hidup aku sekarang adalah usiaku yang muda ini. Makanya karena usiaku yang muda ini adalah aset terbesarku, aku pengen menggunakan usiaku yang muda ini untuk mengeksplor hal baru dan melakukan hal-hal yang belum pernah aku kerjakan sebelumnya. Dan for better life. Ya, sure of course. Iya, karena kan sebenarnya Ajis juga di Indonesia juga udah punya karir yang bagus, 6 tahun kerja di penerbangan gitu lah ya. Itu kan bagus banget, tapi Ajis tuh pengen punya hidup yang lebih baik, makanya ngerencanain kuliah, terus untung nggak jual ginjal tapi WHP ya kan untuk dapetin duit kuliahnya. Bercanda guys. Ya intinya itu sih, you have to do something special in your life. Karena itu yang bakalan indah banget dikenang nanti. Ketika kita udah cuma tua. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Let's say nih aku stay di kerjaku sebelumnya. Paling setelah itu dipromosin jadi manajer. Abis itu dipromosin jadi general manager. Tapi kita udah kebayang experience life kita kayak gini, jazz gitu. Aku mungkin nggak akan pernah nyampe in the middle of Australia, dan aku mungkin nggak akan ketemu sama Mbak Desti di sini. Nggak bakal pernah. Bener. Tapi maksudnya apa ya, buat anak-anak muda ini yang mungkin punya nggak cuma masalah keuangan, tapi mungkin masalah sosial, kehidupan, ya mungkin ini jadi salah satu langkah untuk maksudnya dunia tuh luas loh, kalian cobain kehidupan di negara orang kayak gimana gitu. Di sini tuh nggak ruwet gitu. Iya nggak sih? Betul. Gue nyetir aja happy gitu. Iya betul. Ya gitu deh guys, jadi buat bisa jadi opsi buat kalian ikut WHP, dan ya mana tahu ya kan ngubah nasib keluarga, ngubah nasib kalian kayak terus gitu. Bisa jadi kalian mungkin dapat jodohnya di sini, nikah sama orang Aussie gitu. We never know. Alright then, makasih banget Ajis. Seneng banget ketemu kamu walaupun cuman 3 bulan ya, karena abis ini Ajis udah dapet visa tahun kedua, mau balik lagi ke mining. Jadi Ajis resign dari Uluru. Tapi ya sukses lah dimanapun kamu berada. Nanti kita keep contact. Kamu mungkin di Kanada terus dapetin PR, kita keep contact. Oke. Alright, makasih guys udah nonton videonya sampai selesai, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Kalian.